Shalom, selamat malam. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita angkat satu pujian dalam lagu yang berkata, Bapa Segala pujian dan hormat kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dan yang menyertai kami sepanjang minggu yang telah lewat. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa beribadah lagi di rumah masing-masing dalam ibadah pemuda remaja. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, agar bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam lagu yang berkata, Ku bersyukur padamu Tuhan. Yang
sebagian dari isi sabda kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sipri. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat satu pujian dalam lagu yang berkata Dia Sungguh Indah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami memahami maksud-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Kami sangat membutuhkan Engkau, biarlah Roh-Mu bekerja dengan luar biasa untuk mencerahkan hati dan pikiran kami, serta memberi kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 hingga ayat 18. Firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga ayat 18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini menjelaskan kepada kita tentang kehendak Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kehendak Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya? Artinya bahwa Allah melalui Yesus Kristus, dia punya kehendak, punya keinginan yang besar untuk kita. Apa itu? Dia ingin agar kita menjalani kehidupan kita dengan memiliki sebuah gaya atau pola yang berbeda seperti gaya atau pola orang-orang pada umumnya. Dengan kata lain, bahwa dia ingin kita tampil beda di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Apa pola yang pertama yang dia ingin kita miliki, yang harus berbeda dengan orang-orang lain? Di dalam ayat 16 dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Nah, inilah poin pertama. Apa yang dapat membuat saudara tampil beda dengan semua orang pada umumnya? Yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Ingat, ini adalah sebuah perintah. Ini bukan hanya kehendak Allah dan sekedar diserukan, tidak. Tapi ini juga adalah kehendak Allah yang diperintahkan agar saudara dan saya melakukan itu. Apa itu? Bersukacita senantiasa. Nah, apa itu sukacita? Sukacita yang dimaksud tidak hanya sekedar berbicara tentang tersenyum, berbicara tentang tertawa, tidak. Tapi lebih dalam lagi berbicara tentang hati yang senang, hati yang gembira. Mungkin ada yang bertanya, apakah ada yang menyebabkan hati kita bisa senang, bergembira, bersukacita? Tentunya ada. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan semua orang pada umumnya. Kebanyakan orang senang, bersukacita, gembira. Yang pertama karena mungkin mereka mendapatkan uang. Yang kedua misalnya di dalam pendidikan mereka mendapatkan nilai yang baik. Atau yang ketiga mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang mereka impikan. Mereka bisa senang, sukacita luar biasa. Itu hal yang normal. Dan semua orang tentu demikian. Tetapi tidak semua orang memiliki sebuah gaya hidup bersukacita senantiasa. Misalnya ketika mereka sakit, ketika mereka tidak punya uang, ketika mereka tidak punya segala sesuatu, sulit untuk mereka bersukacita. Itu sebabnya Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kita harus memiliki gaya hidup ini. Nah, pertanyaannya, apa alasan kita harus bersukacita senantiasa? Apa yang menyebabkan kita harus bersukacita senantiasa? Alasan paling mendasar adalah karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang menyebabkan saya dan saudara sekalian tetap bersukacita di tengah situasi-situasi yang sulit, di tengah situasi-situasi yang mencekam, penderitaan dan pergumulan, kita tetap bersukacita. Sekalipun mungkin kita tidak memiliki segala sesuatu seperti orang-orang dunia pada umumnya, tapi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kasih karunia Allah. Roma pasal 8 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Ini adalah sebuah alasan yang mendasar bagi saya dan saudara untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-37 sangat jelas menjelaskan kepada kita tentang kasih karunia Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari Dia. Penindasan, kelaparan, penderitaan, ketelanjangan, bahaya, pedang, atau apapun itu tidak mampu. Karena itu Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ketika saya dan saudara bersukacita dalam Tuhan, maka kita tidak akan lagi bersungut-sungut. Kita tidak akan lagi mempersalahkan orang tua, menyalahkan mereka. Kita tidak akan lagi banyak menuntut ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika kita bersukacita dalam Tuhan, kita akan lebih sabar menjalani kehidupan. Dan kita tidak lagi memandang hidup dengan sebuah pemikiran yang pesimis. Tidak. Justru sebaliknya, kita optimis. Karena kita tahu bahwa kita berada di dalam anugerah Allah. Hal kedua yang kita harus jadikan itu gaya hidup kita adalah berdoa senantiasa. Ingat, yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Ini katakanlah B pertama. Yang kedua adalah berdoa senantiasa. Apa artinya berdoa? Berdoa artinya berkomunikasi atau berbicara dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Entah itu pergumulan-pergumulan kita, entah itu harapan-harapan kita, entah itu rencana-rencana kita, ataupun sesuatu yang sedang terjadi, atau sesuatu yang sedang kita kerjakan, kita bawa di dalam doa. Ada kalanya kita berdoa karena misalnya makan, atau bangun tidur, atau mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, atau sebelum tidur. Itu sesuatu yang baik dan kita harus pelihara atau pertahankan. Tetapi lebih daripada itu juga adalah bahwa kita harus memiliki waktu-waktu tertentu di mana kita berdoa kepada Allah, berbicara kepada Allah dengan leluasa, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Kita bawa seluruh kerinduan kita kepada Dia dan mengungkapkan kepada Dia. Layaknya kita berbicara kepada orang tua kita. Layaknya kita berbicara kepada papa mama kita. Demikian pula ketika kita datang kepada Allah. Dia juga adalah Bapa yang baik, dan biarlah kita nyatakan isi hati kita kepada Allah. Ingat, jangan sampai sesuatu pekerjaan menghambat kita untuk berdoa. Jangan sampai kita terlalu sibuk sehingga lupa untuk berdoa. Justru sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, sebelum kita masuk dalam seluruh aktivitas kita, biarlah kita dahului dengan doa. Jika kita dahului dengan doa, kita akan lebih siap untuk menghadapi segala sesuatu
yang akan terjadi di sepanjang hari itu. Ingat, yang kedua adalah berdoa senantiasa. Orang yang berdoa senantiasa akan mendapatkan kekuatan untuk bersuka cita senantiasa. Sekali lagi, orang yang berdoa senantiasa akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk bersuka cita. Ingat, yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Berdoa artinya berbicara dengan Allah atau mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita kepada Allah. Menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah dan mengharapkan Dia mendengarkan dan mengabulkan setiap doa kita. Tentunya sesuai dengan janji-janjinya di dalam Alkitab. Poin ketiga yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah bersyukur senantiasa. Ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukur artinya berterima kasih kepada Allah atas semua hal yang telah terjadi dalam hidup kita, atas semua hal yang sedang terjadi dalam hidup kita, dan atas semua hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita mengucap syukur? Karena kita yakin bahwa kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Mengapa kita mengucap syukur? Karena kita percaya bahwa kehidupan kita diatur oleh Allah yang berdaulat. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, ketika kita mengucap syukur, itu berarti bahwa kita benar-benar berserah kepada kehendak Allah. Kita tidak memandang hidup ini secara pesimis, walaupun pada kenyataannya ada persoalan, pergumulan, penderitaan. Justru kita melihat bahwa di balik semuanya itu ada Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang ada di pihak kita. Dia yang sedang mengatur semuanya itu. Dan dengan kita bersyukur, berarti kita mempersilahkan Dia mengatur segala sesuatu yang baik, yang berkenan kepadanya, yang dikehendakinya bagi kita terjadi seperti demikian. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita akan terhindar dari bersungut-sungut. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan terhindar dari menyalahkan orang-orang di sekitar kita mengenai keadaan-keadaan yang sulit yang terjadi. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berhenti menyalahkan diri kita atas segala sesuatu yang terjadi. Justru dengan mengucap syukur, kita sedang mempersilahkan Tuhan bekerja, bertindak, mengatur kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan. Yang pertama, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apapun keadaan dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita, apapun keadaan dan kondisi yang terjadi di tempat kita bekerja, apapun keadaan dan kondisi yang terjadi dalam keluarga kita, apapun keadaan dan kondisi yang terjadi di sekolah, terjadi di bangsa kita, jangan sampai hal itu mempengaruhi sukacita kita. Karena sukacita kita tidak terletak pada hal-hal yang demikian. Sukacita kita terletak di dalam Allah. Yang kedua, mari kita terus berdoa. Apa yang terjadi, apa yang kita alami, baik atas diri kita, atas keluarga kita, atas pendidikan kita, atas bangsa kita, atas pekerjaan kita, kita bawa di dalam doa. Tentang masa depan, kita bawa di dalam doa. Tentang pasangan hidup, kita bawa di dalam doa. Tuhan berkuasa dan mampu mengatur segala sesuatu. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat sesuatu masa depan yang cerah oleh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tapi percayalah, Allah berkuasa untuk mengatur segala sesuatu. Yang ketiga, mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal yang buruk yang terjadi, yang menimpa kita, jangan sampai menghalangi kita untuk bersyukur kepadanya.
Mari kita bersuka cita bersama anggota keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara kita. Mari kita berdoa untuk mereka dan berdoa bersama-sama. Dan mari kita bersyukur bersama mereka di hadapan Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan yang kita sudah renungkan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dimulai dari dalam keluarga kami. Biarlah Roh Kudus mengerjakan sukacita di dalam hati kami. Kemanapun kami pergi dan berada, orang lain melihat sukacita itu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami pula untuk terus berdoa apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi, dan jangan sampai kami gagal untuk berdoa oleh karena situasi dan kondisi di sekitar kami. Roh Kudus pun memampukan kami untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih, pakai hidup kami ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Engkau tiap-tiap hari di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian dalam lagu yang berkata bersyukur selalu. Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku
Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau beri, sehingga kami semua masih bisa ada sampai saat ini Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, besar ataupun kecil, kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan dan dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian lagu yang berkata, Engkau ada bersamaku. kita satu dalam doa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Bukti cinta kasih-Mu nyata bisa kami rasakan sampai saat ini, sehingga sesaat yang lalu kami telah selesai ibadah Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami bisa menguatkan iman percaya kami kepadamu. Tuhan, berkati juga setiap aktivitas kami dalam seminggu yang berjalan ini, kiranya bisa jadi hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu saja Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin.